susah-susah. Terus gimana? Ketipu sama lu terus disuruh doktif pura-pura buta mata, buta hati. Gitu. Terus udah gitu kelakuan lu yang ngomongin si Kartika Putri memfitnah Kartika, udah deh akhirnya bulat doktif bilang ini doktif seorang Kartika Putri yang doktif sudah ketemu yang ngerti ternyata orangnya baiknya luar biasa ya. Kalau doktif mah lu hina ya Cat ya, Richard ya, lu hina, lu framing nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Kartika Putri ya yang seorang baik kayak begitu dihujat di seluruh Indonesia termasuk doktif menghujat Kartika Putri ya, itu yang buat sebenarnya semangat terbesar melawan kamu Cat. Asal kamu tahu itu. Karena karakter kamu memang ternyata kurang ajar dan doktif juga kena kan akhirnya. Kaget tuh nanti di persidangan ditunjukin SPK palsu 800 juta, apalagi tuh 200 miliar yang seolah-olah doktif yang minta. 20 Reza Gladys 20 miliar itu akan mungkin ada di sini doktif kalau meres. Ya Allah guys, doktif itu kalau meres terima duit nanya-nanya dan memastikan, bahkan doktif tidak pernah ya doktif melanjutkan yang namanya chat itu, chat yang namanya Reza Gladys. Bukan chat Reza Gladys, yang chat doktif itu Mufid ya deh. Oke kak, kita sudah setuju ngasih 20 miliar. Terus langsung doktif tunjukin, ini orang gila ini. Bukannya lebih baik memperbaiki produknya, malah mau ngasih doktif 20 miliar. Nggak make sense. Selesai, case close. Doktif nggak ngejawab lagi. Nggak pernah nanya-nanya lagi. Dia lagi yang chat. Gimana boleh jualan lagi? Enggak, doktif nggak ngelarang, jualan aja. Asal jangan jual yang overclaim sama overprice. Kemarin doktif lihat Mufid jualan. Udah harganya udah make sense semua. Udah gitu dia kasih di situ labnya. Berarti udah perbaikan. Ya udah. Kan itu yang doktif minta dari awal. Normal semua tuh di jualannya. Malah diambiarin tuh pada saat dia live. Bagus kayak begitu. Si Mufid kemarin jualan. Kemarin dia jualan yang Derma Gloss tuh kan biasanya mahal banget tuh. Kemarin dia jual dengan harga 89.000. Bagus. Itu doktif dukung. Mufid jualannya kayak begitu. Jadi, aduh, terserah deh. Kalian siapa Reza Gladys, Mufid, kalian dulu mau mikir kayak begitu. Doktif tahu kamu mungkin marah pada saat itu sama doktif. Kamu nggak kenal, kamu dipanas-panasin sama Nepos. Nggak popo. Ya, silahkan. Toh waktu yang akan membuktikan siapa doktif. Gak ono sampai sekarang, mana buktinya? Nggak bisa dibuktikan juga. Cuman giringan tok. Atau kalau enggak, chatnya Mufid itu seluruhnya ke bawah itu ditunjukin ke masyarakat. Seperti apa jawabannya doktif? Kalian mau jualan silahkan jualan, asal jangan menjual produk yang overclaim, overprice. Doktif lihat kemarin Mufid jualan tuh dari akunnya Reza Gladys. Reza Gladys nggak pernah jualan lagi ya? Belum pernah lihat. Nggak pernah lihat dia jualan live. Iya kan? Doktif lihat tuh Mufid jualan. Oh bagus nih harganya. Bagus nih harganya, udah terjangkau. Sesuai nih, udah nggak lagi nih yang namanya dia jualan overprice. Doktif aja lihatnya senang meskipun dia pernah nyakitin doktif, pernah fitnah doktif. Kenapa? Karena masyarakat akhirnya mendapatkan produk yang sesuai dengan harganya. Meskipun ya Mufid ya, kamu fitnah doktif, pegang-pegang kamu, yang ngeraba-ngeraba kamu buat ngecek yang namanya ada penyadap atau tidak, itu doktif tuh kecewa banget, nyentuh kamu aja enggak. Tapi kemarin doktif lihat kamu jualan tuh doktif senang. Ngelihatnya, bagus ya harganya ya. Nah ini nih yang doktif seneng, doktif itu ngelihat kayak begitu meskipun kamu sudah sangat-sangat parah memframing doktif kayak apa. Tapi seneng. Oh iya ya nih bagus nih sekarang masyarakat dapatnya produknya. Kamu juga uji lab. Iya kan? Kamu juga jualannya nggak gila-gilaan keuntungannya. Ini dokter beneran boleh jualan, nggak ada masalah. Gitu. Bahkan kan sempat kamu nangis, iya kak, terima kasih kak, saya nggak akan kayak gitu lagi, nggak akan flexing lagi. Janganlah dek, gitu. Dokter tuh jangan flexing, jangan pamer. Dokter tahu kalau kamu kaya silahkan kamu kaya, tapi jangan flexing, jangan makan di depan orang lapar, jangan. Tapi boleh nggak ya ngopi di depan orang yang belum sarapan? Boleh kali sarapan, mengingatkan untuk sarapan kita guys. Yuk kita sarapan. Gimana sarapan 11.41? Hah? Apa? Kan siang. Kok 11.41? Jam 11.41. Oh jam 11.41 makan siang. Udah ini bukan, kalau dokter ini adalah makan pagi, makan siang dan makan malam.
Congratulations buat Mufid ya. Terima kasih. Kamu sudah menjual produk sesuai dengan faktanya. Bagus itu. Kalau Doktif mah sebenarnya nggak ada dendam sih. Kalau Doktif itu nggak ada dendam, Doktif maafin. Cuman maksudnya itu kecewanya dulu itu karena mungkin kamu nggak kenal sama Doktif. Wajar lah kamu gitu kan, kayak gimana seolah-olah kayak Doktif itu mau meres kamu apa gimana gitu ya. Iya ya. Padahal kan kamu sebenarnya ngerti Doktif nggak melanjutkan itu. Kamu kan dipanas-panasin sama Nepos. Ada guys, sebenarnya itu semua tidak ada, cuman memang Nepos ini biang keladi dan ternyata apa? Akhirnya si Lina Mukherjee pun kena, ya. Pasien udah nungguin, guys. Sekian, Doktif cuma mau ngopi dengan itu ya guys. Ah kan pada ngomong panik, apa nih yang panik? Kurang Doktif lagi ngopi, Pak lagi santai. Di depan ada pasien lagi ngurusin, mau ngurusin pasien. Hah? Panik ya? Panik ya Jer? Panik ya? Panik? Pesan buat Reni Effendi yang masih di luar ya. Dan pesan untuk lawyernya Richard. Ditunggu laporannya LP. Siapapun owner yang merasa Doktif peras, ditunggu LP-nya. Ya, dan masalah SPK Richard ya, Reni, tolong kamu sampaikan di luar persidangan. Doktif tunggu. Ya sayang ya, Reni sayang ya. Untuk Dokter Reni Effendi. Untuk Richard, Doktif tolong sampaikan SPK yang ada tanda tangan Doktif ataupun staf Doktif yang kamu tampilkan di persidangan tersebut. Ditunggu supaya nuntutnya gampang. Supaya ngelaporinya gampang. Kalau di persidangan Doktif nggak bisa nuntut. Itu adalah cara yang sangat licik yang Richard lakukan. Tapi pintar. Pintarnya apa? Pintarnya bisa untuk menggiring opini publik. Tapi tololnya Richard dan lawyer-lawyernya, apa yang mereka lakukan tidak akan bisa meringankan hukuman yang akan divonis oleh Yang Mulia Hakim. Kenapa? Karena dari persidangan kemarin Doktif melihat Yang Mulianya udah pada gedek. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan momen itu untuk menyelamatkan kliennya. Tidak ada. Yang digunakan menyerang Doktif, menyerang kredibilitas Doktif, bukan untuk menyelamatkan supaya vonisnya bisa rendah. 12+5 di depan mata. Tetapi yang klien Anda lakukan melawan, mengelak, ngatur-ngatur hakim. Yang lucunya lagi, ya, kita semua sudah siap dari jam 10 pagi. Doktif, jaksa, ya, Richard sudah siap didatangkan. Kita sudah siap persidangan dari jam 10 pagi. Tiba-tiba di situ Richard di persidangan bisa bilang, memfitnah, seolah-olah memfitnah hakim yang meminta persidangan mundur. Padahal yang meminta mundur adalah pengacaranya sendiri. Kuasa hukum, penasihat hukum dari Richard lah yang meminta persidangan menjadi pukul 2. Disitulah Richard bermain lagi kembali, memfitnah hakim. Hebat. Itu adalah nilai positif lah ya buat Doktif. Nilai positif buat Doktif bahwa kondisi yang seperti itu pun kamu bisa yang namanya memfitnah dan memframing hakim seolah-olah hakim yang memundurkan jam persidangan. Bagus Richard. Selalu. Terus udah gitu dia bilang apa? Pingsan sampai digendong ya? Iya. Percaya guys, ada yang percaya? Dia kalau dugem sampai pagi. Ada tuh jejak digitalnya. Cekokin cewek-cewek sampai pagi. Kalau giliran ngedugem, nggak ada tuh dia sakit. Percaya? Silahkan. Yang mau percaya, yang mau tetap ditololin sama dia, silahkan. Ya, pada saat pemeriksaan pura-pura menggigil. Sampai dibilang akhirnya sama penyidiknya, sudahlah dok, berhenti bermain. Kita lo tahu dokter itu pura-pura. Dokter tetap masuk kok. Gitu. Mau sampai kapan dokter di sini? Akhirnya dia berhenti tuh berpura-pura. Barulah dia dibawa ke tahanan. Mau sampai kapan Richard? Ya Richard ya, kotok-kotok gitu. Ya, nggak akan.
kamu fokus aja ya, kamu fokus aja di laporan kamu untuk menyerang Doktif. Silakan kamu, laporan kamu itu kamu fokuskan. Kok nggak naik-naik laporan kamu? Itu aja. Ya. Terus habis gitu fokus di memperingan hukuman kamu. Udah itu aja. Kalau kamu mau menggiring-menggiring, keluar lagi nanti produknya kamu yang produk dari brand yang endorse kamu tapi kamu nipu. Di-spill sedikit aja mau nggak guys? Hah? Mau nggak di-spill sedikit aja? Mau nggak? Di-spill sedikit aja mau nggak? Kalau ketik mau? Ketik mau antidottif spill. Keluarin sedikit aja, set gitu. Keluarin ya, coba. Set gitu, mau nggak? Dikeluarin gitu, jangan gitu, dikeluarin dulu barangnya. Set, secepat kilat. Jadi dia di-endorse tapi dia nipu masyarakat. Dia bilang begini, saya uji lab bla 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 bla. Enggak, uji labnya apa? Itu titipan dari perusahaan. Kalau Doktif, uji lab mandiri. Cepat ya, cepat kilat ya guys ya. Eng, karena kan nanti pelanggaran guys, nggak boleh. Makan mau ya, cepat kilat ya. Cepat kilat, selesai. Jangan pernah beli produk itu. Oke ya. Pelanggarannya apa? Doktif tunjukkan berdasarkan hasil lab. Oke? Kalian bisa lihat nanti hasil lab yang Doktif lakukan. Jadi kalau misalnya nanti ya pabriknya merasa berkeberatan, silakan dilakukan penuntutan kepada Doktif. Oke? Kenapa? Karena Doktif uji lab sebagai konsumen. Dan untuk BPOM silakan ditindaklanjuti. Ya, silakan ditindaklanjuti. Produk tersebut adalah DRL approve. Itu kan DRL approve. Lupa ya? Hah? Itu kamu approve itu by DRL itu. Ya kan? Lupa ya? Hah? Itu dijual sama kamu approve, tapi giliran Doktif approve berdasarkan hasil uji lab mandiri yang Doktif lakukan, kamu kepanasan. Kenapa kamu kepanasan, Cak? Ya, oke guys ya, nanti Doktif bikin kontennya. Hari ini kita buat ya. Oke, kan hasil labnya udah keluar. Hari ini kita buat, kita akan bandingkan. Kalau produk yang bagus mana? Ini. Nah ini guys. Nah kalau ini ada keranjangnya, kasih keranjang deh sebentar. Bisa nggak sebentar doang, cuma nunjukin ini doang. Ini udah dipakai nih. Nah, mana? Ada nggak? Serum, soalnya kayak serum ini. Serum gold aja, serum gold. Atau kita kasih gold serum ini aja. Apa 99 sama sunscreen 25 aja. Sunscreennya belum Hah? Sunscreennya belum ada. Belum ada apa? Belum nyampe. Yuk, udah ada. Kasih aja 99. Cuma 25 aja. Produknya udah ada. Ini bukan produk dari Doktif. Ini adalah produk dari, siapa yang tahu guys? Ini produknya siapa? Siapa yang tahu produk ini? Tolong kalian bisa ketik, ini brandnya apa? Brandnya apa sayang? Doktif udah ada pasien di luar, ayo. Siapa ini? Ada yang tahu? Bukan Elakin sayang, bukan. Ya, ini produk dari Ricky Cuaca. Ya, namanya Sweet Joy. Oke. Udah kalian mau salah, bukan 200 miliar, 250. Ketiknya salah. Ayo Wahyu, ketiknya salah. Oh Nui Amo, betul. Kalau ini aman. Jadi kalian yang menggunakan stevia ini kalian aman, nggak akan kencing manis. Tapi kalau yang tadi itu malah memicu terjadinya kencing manis. Ya, dan itu dipromosikan oleh terdakwa Richard. Paham ya guys ya? Terdakwa Richard dipromosikan. Nih. Enggak, Doktif nggak jualan ini cuma buat karena harus nunjukin ini. Ya, ini miliknya Ricky Cuaca, Ricu Secret. Ya, ini produknya aman. Doktif melakukan uji lab tanpa sepengetahuan dari Ricky Cuaca. Ya, jadi nah ini Doktif minum, tuh kalian bisa lihat tuh. Ya, Doktif jadi pakai ini. Doktif selalu pakai ini. Ya, nih, ya kan tuh. Ini aman ya guys. Jadi kalau misalnya dikatakan persaingan bisnis apa? Hah? Doktif sekarang membongkar produk yang di-endorse kamu, dibayar oleh perusahaan tersebut untuk mempromosikan. Ternyata kamu nggak pernah uji lab sendiri. Kamu mendapatkan uji lab titipan, betul nggak?
dari perusahaan tersebut. Dan kamu menyampaikan bahwa tidak pernah ada pemanis buatan di situ. Bohong. Kenapa? Karena ternyata produk tersebut melanggar aturan BPOM. Jadi malah yang menggunakan karena percaya sama omonganmu beli tuh, ya kan? Nah, malah bisa kena kencing manis. Ingat nggak? Itu mah masih produk orang lah ya. Kalau produk lu sendiri aja Gatot Kaca. Produk lu sendiri mengandung vardenafil, obat keras. Padahal kamu sering review tentang bahayanya obat keras. Ternyata produk Gatot Kaca kamu positif mengandung obat keras. Mana beritanya? Kok nggak ada sih beritanya, nggak keluar? Oh, karena buzzernya Dotin nggak pernah pelihara buzzer. Beda sama Richard. Kalau Richard akun-akunnya pada buzzer-buzzer, naikin tuh. Nggak pernah akun buzzernya Richard menaikkan produk Gatot Kaca. Kenapa? Gatot Kaca bisa bikin orang jadi metong. Metong. Kalau produk dokter mana yang bisa bikin orang metong, bisa bikin orang jadi kuat. Kok nggak ada beritanya sih? Udah ya guys ya, itu pada pasien. Itu cuma nunjukin aja. Oke? Dokter pamit dulu. Menyala 250 miliar uang masyarakat harus dikembalikan. Hai Apoteker Sandri. Apoteker Sandri, ini dokter sudah mulai spill ya, hari ini keluar tentang stevia. Dan Apoteker Sandri juga nanti tolong juga di-up karena bahayanya penggunaan pemanis buatan, terutama kandungan neotam. Apoteker Sandri berdasarkan dari aturan BPOM itu kan kalau nggak salah 90 mg yang boleh diizinkan oleh BPOM. Jadi nanti Apoteker Sandri Doti mohon untuk dibuatkan konten tentang stevia yang saat ini beredar di masyarakat. Ternyata itu mengandung pemanis buatan BPOM. Bujer-bujernya dia. Loh, tapi kan masyarakat dirugikan kayak begini. Ini kan ditipu. Masyarakat kan ditipu. Ya biarin aja lah dok, masyarakat ditipu aja toh nggak ngerugiin kita. Oh kalau dokter nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena dia gunain nama dokter. Oh kalau dokter mah nggak bisa ya, dokter mah kebiasaan dokter ini terjun di masyarakat gitu loh. Ngelihat kerugian masyarakat. Lu gila lu Cat. Lu setiap bulan ya lu omset lu 80 miliar. Terus masyarakat yang beli produk lu ini yang ngumpulin duit